mengalami luka-luka. Pengendaranya itu pengendara sepeda motor. Kemudian dievakuasi oleh mobil siaga desa tersebut ke RSUD Berkah Pandeglang untuk dilakukan perawatan. Perlu diketahui, Kuasa hukum Al-Amin Maksum menanggapi keterangan yang disampaikan Polda Banten terkait status penetapan tersangka terhadap kliennya. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Banten menggelar konferensi pers di Mapolda Banten pada Senin 23 Februari menyikapi kepastian hukum tukang ojek pangkalan yang sebelumnya disebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satlantas Polres Pandeglang. Al-Amin disebut sebagai tersangka atas insiden kecelakaan lalu lintas pada 27 Januari 2026 yang menewaskan seorang anak akibat menghantam jalan rusak dan berlubang. Kabid Humas Polda Banten Maruli Ahiles Hutapea menegaskan bahwa kepolisian belum menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pandeglang, Labuan, tepatnya di Kampung Gardu Tanjak, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Namun pernyataan dari Polda ini menuai sorotan kuasa hukum Al-Amin Maksum, yakni Raden Elang Mulyana, lantaran berbeda dengan pernyataan Kasat Lantas Polres Pandeglang yang telah menetapkan kliennya sebagai tersangka. Raden Elang kemudian meminta kepolisian agar menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Al-Amin jika kliennya benar belum ditetapkan tersangka. Pernyataan ini disampaikan Raden Elang dalam keterangannya melalui telepon pada Senin 23 Februari. Menurut Elang, kliennya disebut menjadi tersangka dikarenakan adanya pernyataan Kasat Lantas Polres Pandeglang yang menyebut bahwa Al-Amin menjadi tersangka. Elang mengaku tidak mengetahui dasar Kasat Lantas Polres Pandeglang menyebut kliennya sebagai tersangka. Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten Maruli Ahiles Hutapea mengatakan bahwa pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut hingga Senin. Ia menjelaskan laporan polisi atau LP telah diterima oleh Polres Pandeglang dari pihak korban. Hutapea menegaskan saat ini status Al-Amin masih sebagai terlapor dan pihak kepolisian juga siap memfasilitasi upaya restoratif justice antara pengemudi ojek dan keluarga korban apabila disepakati kedua belah pihak. Ia menambahkan sepeda motor Honda Revo hitam bernomor polisi A4893NA yang dikendarai oleh Al-Amin mengalami kecelakaan setelah ban kendaraan masuk ke dalam lubang jalan. Akibatnya pengendara kehilangan kendali dan terjatuh, penumpang terpental ke sisi kanan jalan dan masuk ke kolong ambulans siaga desa yang melintas di sampingnya. Pengemudi kemudian dievakuasi menggunakan ambulans siaga desa ke RSUD Berkah Pandeglang untuk mendapatkan perawatan medis. dengan status perkara dalam tahap penyelidikan sehingga dipastikan belum ada penetapan tersangka seperti berita yang diberikan oleh dengan status perkara dalam tahap penyelidikan sehingga dipastikan belum ada penetapan tersangka seperti berita yang Sempat beredar informasi yang menyebut bahwa tukang ojek pangkalan bernama Al-Amin Maksum 40 tahun berstatus tersangka dalam kasus kecelakaan maut lalu lintas di Pandeglang pada 27 Januari 2026 lalu. Namun isu tersebut langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Banten, yakni Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, dalam konferensi pers pada Senin 23 Februari. Kombes Maruli menyebut jika saat ini Al-Amin masih berstatus terlapor dan bukanlah tersangka seperti yang viral di media sosial. Pihak kepolisian mengaku sejauh ini masih melakukan penyelidikan dengan pendalaman dan pengumpulan bukti-bukti.
Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Banten yang direkan Rifki Juliana. Terima kasih rekan Arin melaporkan bahwa polisi dari Kepolisian Daerah atau Polda Banten menegaskan belum ada penetapan tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pandeglang Labuan, tepatnya di Kampung Gardu Tanjak, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Peristiwa yang terjadi pada 27 Januari 2026 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat melibatkan seorang tukang ojek pangkalan bernama Al-Amin yang saat itu tengah mengantar pulang penumpangnya, seorang siswa kelas 5 berinisial KR dari sekolah melintasi jalan rusak. Kecelakaan tersebut mengakibatkan KR meninggal dunia, sementara pengemudi mengalami luka-luka. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Maluri Hutapea mengatakan pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihak kepolisian pun telah menerima laporan polisi dari Polres Pandeglang dari pihak korban. Hutapea menegaskan saat ini status Al-Amin masih sebagai terlapor. Pihak kepolisian juga dari Polres Pandeglang siap memfasilitasi upaya restoratif justice atau RJ antara pengemudi ojek dengan keluarga korban apabila disepakati kedua belah pihak. Ia menambahkan sepeda motor Honda Revo hitam bernomor polisi A4893NA yang dikendarai oleh Al-Amin mengalami kecelakaan setelah ban kendaraan masuk ke dalam lubang jalan. Akibatnya pengendara hilang kendali dan terjatuh. Penumpang terpental ke sisi kanan jalan dan masuk ke kolong ambulan siaga desa yang melintas di sampingnya, sehingga bagian kepala penumpang masuk dan terlindas oleh ban kiri ambulans siaga desa. Demikian rekan Arin yang bisa dilaporkan. Oke, baik, terima kasih rekan Rifki Juliana atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Oleh saudara BP, kemudian berjalan beriringan dengan sepeda motor Honda Revo yang terlibat kecelakaan tersebut, melaju dari arah Pandeglang menuju arah Labuan. Saat berada di TKP tadi, ban sepeda motor tersebut masuk lubang, sehingga yang menggunakan sepeda motor yang di depan hilang kendali, kemudian terjatuh. Kemudian penumpang sepeda motor tersebut, saudara KR, terpental ke sebelah kanan, lalu masuk ke kolong mobil siaga desa yang lewat di samping sepeda motor tersebut, sehingga bagian kepala dari penumpang sepeda motor tersebut terlindas oleh ban belakang sebelah kiri mobil siaga desa tersebut. Akibat dari kejadian tersebut, saudara KR meninggal dunia di TKP dan pengendaranya mengalami luka-luka. Pengendaranya itu pengendara sepeda motor. Kemudian dievakuasi oleh mobil siaga desa tersebut ke RSUD Berkah Pandeglang untuk dilakukan perawatan. Perlu diketahui oleh rekan-rekan Pandeglang, Kasih Propam Polres Pandeglang, kami akan menyampaikan klarifikasi terkait pemberitaan yang cukup viral beberapa hari ini
tentang adanya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia seperti yang ada tertulis di belakang. Ini berita viralnya. Kami sampaikan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2026 sekitar pukul 12.30 WIB, TKP di Jalan Raya Pandeglang Labuan, tempatnya di Kampung Gardu, Tanjak, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Adapun kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu adalah R4 mobil Suzuki tipe XL7 warna putih metalik, nomor polisi A1255J, yang mana kendaraan tersebut adalah ambulan desa. Kendaraan yang terlibat kecelakaan yang kedua adalah sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam, nomor polisi A4893MA, yang dikendarai oleh saudara M, inisial M A, dan sepeda motor tersebut membonceng seorang penumpang, saudara KR, inisialnya, yang kita ketahui bersama penumpang tersebut meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kami dari Polda Banten mengaturkan turut berbelasungkawa, semoga ini dengan status perkara dalam tahap penyelidikan, sehingga dipastikan belum ada penetapan tersangka seperti berita yang viral. Adapun barang buktinya nanti bisa disampaikan, dijelaskan. Namun kesimpulan yang bisa kami sampaikan bahwa dipastikan belum ada penetapan tersangka seperti berita yang viral. Bagi masyarakat yang mengetahui, mendengar, atau yang kurang puas terhadap penanganan perkara ini, Satlantas Polres Pandeglang membuka ruang konsultasi. Kami siap menerima masukan, kami siap menerima apapun input dari masyarakat untuk perbaikan. Demikian rekan-rekan, apabila yang saya ditanyakan, dipersilakan. Ada Kasat Lantas, ada Kasih Propam yang bisa membantu. Persilakan, terima kasih. Dengan status perkara dalam tahap penyelidikan, sehingga download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.